Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Cendikiawan. Kali ini kita akan membahas soal sejarah peminatan untuk kelas 10. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai pembahasannya. Nomor 1, sejarah dapat dipandang sebagai karya seni. Berarti jawabannya adalah E. Penulisan sejarah erat dengan kaidah keindahan bahasa. Seni ya, berhubungan dengan keindahan bahasa. Oke. Nomor 2. Peristiwa sejarah dapat mengilhami jiwa kepahlawanan seseorang. Pernyataan tersebut adalah manfaat sejarah dari segi A. Edukatif, B. Rekreatif, C. Instruktif, D. Inspiratif, dan D. Pedagogik. Jawaban yang tepat adalah D. Inspiratif. Oke. Soal nomor 3. Seorang guru yang sedang menjelaskan materi tentang kemerdekaan Indonesia di kelas digolongkan sejarah sebagai A. Ilmu, B. Peristiwa, C. Seni, D. Kisah, E. Dongeng. Jawabannya sebagai D. Kisah. Oke, nomor 4. Penulisan ilmu sejarah yang mencerminkan cita-cita untuk kembali pada kebudayaan klasik Yunani dan Romawi, yaitu zaman A. Renaissance, B. Kristen awal, kemudian C. Penemuan daerah baru, D. Rasionalisme dan pencerahan, E. Romantisme, nasionalisme, dan liberalisme. Jawaban yang tepat adalah A. Ya, jawaban yang tepat adalah A. Oke, kita lanjutkan. Nomor 5. Proses penyusunan sejarah sebagai kisah. Para sejarawan menggunakan dasar jejak-jejak yang ditinggalkan. Disebut A. Sejarah sebagai seni, B. Sejarah sebagai kisah, C. Sejarah sebagai ilmu, D. Sejarah sebagai mitos. Jawabannya adalah C. Sejarah sebagai ilmu. Oke. Kita lanjutkan nomor 6. Nomor 6, tokoh penganjur sejarah sebagai seni adalah A. George Maxwell Trevelyan, D. Leopold von Ranke, C. Marco Polo, D. Julius Caesar, E. Homerus. Jawabannya adalah George Maxwell Trevelyan. Oke, susah banget namanya. Oke, lanjutnya nomor 7. Sejarah sebagai ilmu yang memiliki ciri bersifat empiris yang berarti A. Objek, B. Sejarah, C. Peristiwa, D. Pengalaman, E. Imajinasi. Jawabannya adalah D. Pengalaman. Oke, nomor 8. Pada dasarnya, sejarah merupakan ilmu. A. Sinkronis, B. Diakronis, C. Mutlak, D. Konsep, E. Pasti. Jawabannya adalah B. Diakronis. Ya, B. Nomor 9. Sejarah merupakan ilmu
tidak hanya memanjang dalam waktu, tetapi juga melebar dalam ruang. Itu merupakan pengertian dari sinkronis. Oke. Nomor 10. Menurut Gatlung, diakronis berasal dari bahasa A. Arab, B. Prancis, C. Yunani, D. Jerman, E. Eropa. Jawaban yang tepat adalah C. Yunani. Nomor 11. Kronologis berasal dari kata kronos yang artinya perjalanan waktu. Nomor 12. Sejarah sebagai seni merupakan bentuk dari A. Penulisan sejarah, sudut pandang sejarah, C. Objek penelitian, D. Tujuan penelitian, E. Prinsip sejarah. Nomor 12. A. Penulisan sejarah. Oke. Nomor 13. Studi diakronis bersifat A. Vertikal, B. Horizontal, C. Maju, D. Kritis, E. Emosi. Jawabannya adalah A. Secara vertikal. Nomor 14. Studi sinkronis bersifat A. Vertikal, B. Horizontal, C. Tetap, D. Konsep, E. Ilmu. Jawaban yang tepat adalah B. Horizontal. Ya. Nomor 15. Jatuhnya Presiden Soeharto dan digantikan oleh B.J. Habibie pada masa reformasi termasuk dalam peristiwa A. Ekonomi, B. Sosial, C. Budaya, D. Politik, E. Unik. Nomor 16 itu politik, jelas sekali. Politik berhubungan dengan kekuasaan, berhubungan dengan pemerintahan. Oke. Selanjutnya, nomor 16. Krisis ekonomi pada tahun 1960-an telah menimbulkan aksi demonstrasi di Indonesia. Hal itu merupakan contoh sejarah dilihat dari peristiwa A. Sosial, B. Ekonomi, C. Budaya, D. Pendidikan, E. Politik. Jawaban yang tepat adalah B. Ekonomi, karena berhubungan dengan krisis. Ya. Sejarah itu adalah sinkronis, berarti yang ditekankan adalah A. Proses, B. Struktur, C. Gaya, D. Fantasi, E. Fakta. Jawaban yang tepat adalah B. Struktur. Nomor 18. Jika ilmu alam memiliki objek yang pasti, maka ilmu sosial termasuk sejarah juga memiliki objek yang pasti pula. A. Rumus, B. Filosofis, C. Fakta, D. Budaya, E. Kehidupan. Jawaban yang tepat adalah fakta. Sejarah itu ilmu yang berdasarkan fakta. Nomor 19. Bagaimana cara seorang sejarawan dalam mengungkapkan peristiwa yang terjadi pada masa lampau? A. Analisa, B. Sumber, C. Kritik, D. Metode, E. Kenyataan. Jawaban yang tepat adalah B. Dengan cara menggali sumber-sumber sejarah. Oke. Nomor 20, yang terakhir, sumber yang menunjukkan kesaksian langsung pada saat peristiwa sejarah itu terjadi disebut A. Sumber primer, B. Sumber sekunder, C. Sumber tertulis, D. Sumber lisan, E. Peninggalan benda-benda.
Jawaban yang tepat adalah A. Sumber primer. Oke, itu saja pembahasan kisi-kisi soal sejarah peminatan untuk kelas 10. Silakan dipelajari. Semoga pembahasan ini dapat bermanfaat. Sukses untuk kalian menghadapi ujian penilaian semester akhir. Bye-bye.